Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, acara yang kita nanti-nantikan, talk show Kutang Kupas Kutang, ya? Tuntas Calon Bintang. Amin. Mudah-mudahan malam ini kita kedatangan salah satu calon bintang anggota DPRD Kabupaten Amin, Garut, ya Allah, ya Rabbal Alamin. bernama Bapak Ahmad Ahmad Nuradin, SPD ya? SPD. SPD. Beliau adalah salah satu kader dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. PKS, dan informasinya beliau akan maju menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Garut. Kita Insya Allah. mari kita keluar, mari kita simak siapa sebenarnya Pak Ahmad Nuradin ya, sehingga masyarakat bisa cerdas dalam menentukan pilihan, tidak seperti memilih kucing dalam karung. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan acara Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Aep Oces dan Teh Osir. Oke, pada sesi perdana ini kita akan menguar tentang siapa sebenarnya Pak Ahmad Nuradin. Oleh karena itu silakan kepada Pak Ahmad Nuradin untuk menjelaskan biografi Pak Ahmad, mulai lahir, siapa orang tua, riwayat pendidikan dan lain sebagainya. Siap. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya, penggemar Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang. Saya berbahagia bisa hadir di kesempatan malam hari ini bersama Om Aep Oces. Ya. Luar biasa pembawanya, membawa semangat, spirit kita untuk ya sedikit berbagi terkait dengan perpolitikan kontemporer ya hari ini. Dan perkenalkan, saya Ahmad Nuradin, SPD, asal asli dari Cibatu sebenarnya, ya kelahiran Cibatu Om Aep. Ya, kita kelahiran Cibatu, tepatnya di Kampung Panyosogan, Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu. Namun tentu seiring berjalannya waktu, hari ini saya berdomisili di perumahan Puri Kusum di Desa Limbangan Timur, Kecamatan Belubur Limbangan. Tentu karena ya takdir dari Allah ya, mendapatkan jodoh orang Limbangan dan sekitarnya. Berarti keturunan Raden itu. Oh, juga. Saya kebetulan lahir dari orang tua yang mungkin biasa, tapi bagi saya sangat luar biasa ya. Bapak Mukti Ibrahim, Ibu Juwariah, Bapak seorang ASN, ya, orang PNS lah ya pada waktu itu. Namun pada usia saya kelas 2 SMA, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya alhamdulillah saat ini juga mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmatnya ya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baik di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kemudian aktivitas keseharian memang selain ya berpolitik ya, sebagai partisipan politik di Partai Keadilan Sejahtera, memang saya dalam konteks di PKS itu mengenal sudah dari tahun 99 ya, ketika zaman Partai Keadilan, lalu ikut bersama-sama berjuang di PKS di awal-awal tahun 2004 ya. Pada waktu itu merupakan metamorfosis dari PK ke PKS karena tidak lolos electoral threshold pada waktu itu. Maka kemudian saya dari sana mulai beraktivitas di Partai Keadilan Sejahtera, dan alhamdulillah sampai saat ini istiqomah bersama Partai Keadilan Sejahtera. Mantap. Luar biasa. Sementara aktivitas harian ya mengajar ya, Pak. Saya guru honorer. Sama dengan saya. Sama ya. Honorer. Jadi mari para guru honorer, ada calon dari guru honorer, mudah-mudahan berikan dukungan kepada saya Ahmad Nuradin dari Partai Keadilan Sejahtera, dan mudah-mudahan dengan saya bisa masuk di anggota dewan, diberikan kepercayaan oleh rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa ikut berpartisipasi untuk meningkatkan perjuangan para guru honorer untuk meningkatkan kesejahteraannya gitu ya. Nah, ini PR ya, betul sekali PR, walaupun memang dirasa sangat berat, tapi memang
ini perlu karena kita merasakan ya bagaimana jadi guru honorer ya, dengan perjuangan yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan PNS dan segala macamnya, tapi memang dari kesejahteraan masih dianggap kurang lah sampai Ya, saat ini cuma ya. 300 per Gitu bulan. ya. Sangat Kita banget. merasakan ya, Tidak layak merasakan, itu, ya, harus merasakan, diperjuangkan. Ya. merasakan walaupun memang ada perbaikan-perbaikan secara bertahap ada, tapi Ya. memang rekan-rekan di bawah guru honorer banyak yang masih mengeluhkan ya terkait dengan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer, dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi saya secara pribadi kalau kemudian rekan-rekan guru honorer ya memberikan kepercayaan kepada saya di parlemen atau di DPRD Kabupaten Garut melalui Partai Keadilan Sejahtera ini ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad, luar biasa. Apa alasan Pak Ahmad menggunakan kendaraan PKS? Nah, kan kenapa tidak partai lain? Nah, silakan jelaskan biar pemirsa tahu. Ya, mengapa saya di PKS? Tadi saya sampaikan di awal bahwa memang saya mengenal PKS dari tahun 99 ya dengan Partai Keadilannya. Lalu kemudian terlibat aktif ketika PK metamorfosis menjadi PKS. Dan sejak saat itu saya konsisten ya di PKS dan alhamdulillah sampai saat ini. Mungkin yang menjadi titik tekan saya, mengapa saya konsisten di PKS gitu kan? Gitu kan? Mengapa saya konsisten di PKS dengan berbagai partai baru yang banyak ataupun partai-partai yang lain yang lebih besar juga mungkin ada, kan? Ya karena kita merasakan ya perjuangan PKS terkait dengan konsistensi dalam membela rakyatnya, dalam konsistensi terhadap kepentingan berbangsa dan bernegaranya, membangun visi misi terkait dengan kesejahteraan di Indonesia, dan itu diwujudkan dengan program-program nyatanya, aksi-aksi nyatanya. Kita selalu hadir ketika bencana ada, gitu kan? Kita kemudian dicetak untuk menjadi generasi-generasi yang pantang menyerah, tidak banyak mengeluh ya dalam berbagai keadaan. Kita kemudian diarahkan juga untuk memiliki militansi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini yang kemudian saya dapatkan, lalu kemudian membangun kepercayaan pada diri saya bahwa PKS hari ini adalah partai yang terbaik bagi saya gitu kan, sehingga alhamdulillah konsisten sampai hari ini berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dan tentu dari sana juga konsistensi PKS mungkin sampai hari ini insya Allah tidak diragukan ya oleh masyarakat ya dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya, kepentingan rakyatnya, dan mudah-mudahan doakan saja dari pemirsa semuanya, pemirsa Utang ini ya, doanya supaya PKS tetap konsisten istiqomah dalam memperjuangkan ya aspirasi rakyat tentunya terhadap pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Doanya saja. Mudah-mudahan terus konsisten istiqomah ya dalam memperjuangkan masyarakat ya. Terima kasih Pak Ahmad. Lanjut ke berikutnya ya, langsung saja. Salah satu tugas dan fungsi anggota DPR itu adalah ada menampung aspirasi, kemudian budgeting dan controlling. Tadi sedikit dikupas ya tentang guru honorer ya. Ada aspirasi dari guru honorer khususnya dari swasta ini. Saya juga guru honorer di swasta. Kenapa guru honorer swasta tidak mendapatkan uang insentif dari Pemda Garut? Bisa nggak Bapak untuk berjuang untuk itu? Ya, yang pertama nih perlu diluruskan ya Om Aik. Bahwa tugas Dewan itu sebenarnya yang utamanya 3 ya. Tadi yang terlupakan legislasi ya, kemudian budgeting dan controlling. Lalu kemudian ada bagiannya kadang-kadang memang menampung aspirasi dari konstituen ataupun masyarakat pada umumnya. Lalu terkait dengan keadaan guru honorer yang saat ini mungkin kesejahteraannya masih perlu ditingkatkan ya. Terkait dengan apakah ada perhatian dari Pemda Garut ataupun tidak dari swasta belum, ini juga tentu saya sampaikan sekali menjadi pekerjaan rumah ya bagi Pemda Garut khususnya dan bagi saya secara pribadi kalau kemudian nanti dipercayakan untuk menjadi salah satu anggota dewan di
Kabupaten Garut kan tentu ini akan menjadi topik topik pikiran saya gitu kan, karena saya berangkat dari guru honorer misalkan seperti itu. Nah tentu apakah ini bisa diperjuangkan, saya yakin kalau memang pemerintah ada keseriusan ini kan, pemerintah ada keseriusan untuk memperhatikan guru honorer terkait kesejahteraan, saya yakin Kenapa tidak bisa, ya? kenapa tidak gitu. Dan saya rasa ini harus didorong pemerintah ini untuk berpikir serius gitu. Harus Nah, ya. didorong, harus Buktinya untuk kemarin berpikir aja P3K alhamdulillah Garut termasuk yang paling banyak 3.000 Betul, lebih ya. betul, 3.000 Nah, lebih. tinggal sekarang bagaimana guru yang swastanya Yang diperhatikan. swastanya yang tidak atau belum untuk masuk ke P3K. Tentu ya kita juga memahami ya, berat memang beban pemerintah ketika guru swasta untuk diangkatkan menjadi P3K atau yang lainnya, tapi setidaknya perhatian besar terhadap kesejahteraan guru honorer ini ini harus menjadi perhatian bersama gitu kan. Betul. Terutama Karena sama-sama sebagai guru Pak, sebagai jangan guru. sampai begini Pak. Dulu waktu era pagar berjuang kan, guru honor swasta dan negeri dapat insentif Betul. walaupun hanya 50, 60 sampai 200.000 lah. Sekarang kan naik ya 300.000, tapi dengan adanya kebijakan SP nih awalnya itu ada SP dari Dinas Pendidikan, akhirnya guru honor swasta tidak dapat. Tidak dapat, Nah, padahal sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa atau anak-anak bangsa kita ya. Ya. Betul. Lanjut Pak Ahmad nih, Ya. luar biasa nih. Lebih menarik ya seperti itu. Menarik. Oke, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah barusan kita dengar tentang biografi Pak Ahmad Nurladin. Kita lanjut ke tema berikutnya, yaitu apa yang menjadi tujuan Pak Ahmad menjadi wakil rakyat. Mendingan jadi guru daripada anggota DPR. Banyak yang minta ini itu dan sebagainya. Bagaimana Pak ini? Benar sih ya. Kita memang, saya pribadi ya sudah sangat menikmati ya jadi guru ya. Walaupun guru honorer sudah sangat Berkah. menikmati ya. Sedikit tapi Ya. keberkahannya juga luar luar biasa. biasa ya, Ya. bagi saya ya. Lalu kemudian kenapa pada konteks hari ini saya ataupun seolah-olah mencalonkan diri ya menjadi anggota dewan, kalau merasa sudah nyaman di guru walaupun guru honorer. Tentu bagi saya secara pribadi ya, ada suatu moto dalam hidup saya ya, karena saya harus memberikan manfaat yang lebih luas, manfaat yang banyak terhadap masyarakat kan. Ini yang selalu terngiang-ngiang ya, memang dasari juga dari hadis Rasulullah ya. Apa tuh? Nas anfa'uhum linnas kan. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Dan ini juga salah satu moto saya ketika kemudian ditawari untuk kemudian berpartisipasi dalam konstelasi demokrasi 2024, maju bersama Partai Keadilan Sejahtera. Di samping tadi saya sampaikan bahwa saya sudah aktif di PKS sejak lama, kemudian ada peluang itu ditawarkan kepada saya, lalu kemudian saya berpikir kenapa tidak juga mencoba untuk berpartisipasi ya dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini, yang mudah-mudahan mungkin ketika saya duduk di parlemen, apa yang terpikirkan bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat ini benar-benar terwujud. Ini yang kemudian motivasi awal ya, kenapa ketika ditawari untuk maju di parlemen saya terima, dan sejak saat itu juga melangkah ya untuk ya mendatangi, menjambangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, memintakan doa, terutama nasihat-nasihat kepada saya ya terkait dengan majunya saya di parlemen ataupun ke parlemen pada tahun ini gitu ya. Alhamdulillah pemirsa, kita udah dengar ya, maksud dan tujuannya udah jelas. Silahkan simak, pikir yang lebih matang ya, biar jangan sampai salah dalam memilih nanti. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang. Nah. Ya, kita lanjut kupas tentang tugas dan fungsi dewan. Tentang budgeting nih, ada istilah anggota dewan dapat dana aspirasi. Nah, bagaimana menurut Pak Ahmad tentang dana aspirasi? Apakah itu dana untuk dewan atau untuk masyarakat? Silakan Pak dijelaskan. Ya, namanya juga kan dana aspirasi. Mungkin
dalam konteks hari ini salah satu hal yang saya rasa semua juga tahu ya, selain tiga tugas utama tadi, kadang-kadang dewan itu menjadi jembatan ya, jembatan aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, dewan berkewajiban ya untuk menampung aspirasi masyarakat apapun itu yang berkaitan dengan kehidupan khalayak ya, itu baik dan infrastruktur dan kemudian juga mungkin harus lebih diperhatikan terkait dengan ditekannya aspirasinya itu kan. Kan ingat dewan itu menjembatani itu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Nah, maka biasanya kan direses ditampung ya. Direses ditampung biasanya kan ditampung lalu disampaikan ke pemerintah, karena hak itu kan ada hak di eksekutif kan, dewan hanya menampung saja aspirasinya kan, walaupun nanti di sana ada hak budgeting ya, tapi tentu semua itu kan menjadi tugas eksekutif untuk mengeksekusinya, betul tidak? Kita hanya menyampaikan aspirasi. Gak ada dewan main proyek kan? Ya, sebenarnya harus di kalau memang ada, saya tidak tahu ya, karena saya belum menjadi dewan ya. Hanya saja saya dengar gitu. Kok dewan main proyek, bahkan jual proyek itu kan menyalahi aturan maka saya kan belum tahu sih apakah dewan memang ada yang main jual proyek, juga saya tidak tahu. Saya dengar. Tapi ya mungkin nanti kita lihat ya. Saya kan belum tahu lebih dalam terkait dengan saya percaya sama Pak Ahmad, karena Pak Ahmad juga guru, insya Allah lah aspirasi itu akan didengar, baik masalah guru ataupun untuk kepentingan masyarakat lainnya. Lanjut ke tema berikutnya, tentang harapan Bapak. Harapan Bapak kepada masyarakat Dapil 2 seperti apa supaya PKS mendapatkan kursi yang sebanyak-banyaknya mungkin ya. Silakan Pak. Ya, tentu harapan kami ya dari seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera, yang masyarakat juga di Kabupaten Garut sudah tahu bahwa salah satu ketua kita ya, ketua DPD PKS itu kan Dr. Helmi Budiman ya, Wakil Bupati Garut. Kita sama-sama di PKS sudah berikrar gitu ya, dalam musda bahwa Dr. Helmi Budiman ini harus menjadi G1. Mantap. Harus menjadi G1. Dan ini yang menjadi tugas berat dari kader-kader PKS, terutama mungkin saya juga pribadi sebagai salah satu calon dari anggota dewan di PKS ya, punya tugas ini untuk mensukseskan Dr. Helmi Budiman untuk menjadi G1 kan, seperti itu. Namun harus dipahami bahwa tentu dalam konteks demokrasi hari ini untuk lolosnya Dr. Helmi menjadi G1 atau kursi terlepas dari besarnya partai pengusung itu sendiri. Minimal jangan koalisi lah. Gitu. Ya kalau koalisi suatu keniscayaan hari ini ya, berkolaborasi dengan kalau berkolaborasi dengan partai yang lain itu dalam konteks demokrasi hari ini saya rasa suatu keniscayaan. Cuman memang ketika mungkin kita punya kursi yang mumpuni, mumpuni artinya akan memuluskan gitu ya cita-cita kami untuk menjadikan Dr. Helmi untuk menjadi Garut 1 kan begitu. Dan begitu pun saya rasa pemerintah ataupun masyarakat Dapil 2 juga mungkin banyak juga yang sepakat nih kalau Garut Dr. Helmi harus jadi G1. Harus. Untuk itu estafet kepemimpinan ya mungkin. Kalau kita berkeinginan kalau kita berkeinginan sama untuk menjadikan Dr. Helmi untuk menjadi Garut 1, maka salah satu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah besarkan PKS. Ayo kita sama-sama besarkan PKS. Partai Keadilan Sejahtera harus besar. Karena nanti ke depan jika memang Dr. Helmi ditakdirkan jadi G1, maka harus ada keseimbangan ya, antara di parlemennya, di legislatifnya dan di eksekutifnya, supaya perjalanan pembangunan berjalan dengan lancar. Nah, ini kan harapan saya. Makanya dalam konteks hari ini, mari kita besarkan PKS di tanggal 14 Februari 2024 nanti itu ya. Mudah-mudahan PKS diberikan kepercayaan besar dari masyarakat, khusus masyarakat Dapil 2, khususnya
kalau bingung nih memilih calegnya, insya Allah ya, Ya. di sana ada nama saya, calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera gitu. Ya. Ya. Ahmad Nurradin. Nah, Ahmad Nurradin. Nomor urut. Nomor urut, aduh gimana nih ya? Insya Allah 1 mudah-mudahan. Dapil 2. Dapil 2 ya, Dapil 2 dari Leuwi Goong, Limbangan, Cibiuk ya, Selaawi, kemudian Cibatu, Kersamanah dan Malangbong. Ya. Mudah-mudahan doanya dari semuanya, saya ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala nih. Mudah-mudahan ya untuk semua mewakili para Dapil 2. guru ya pilih Bapak Ahmad. Nah, ini pertanyaan saya Bapak, Ya, Pak. sudah berapa lama mengajar? Terus apakah kalau misalkan Bapak udah terpilih menjadi anggota dewan, apakah masih akan tetap mengajar atau mungkin break total gitu? Iya. Jadi Saya mengajar tuh dari tahun 2000-an nih. Berarti Sebenarnya mas, sebenarnya sama sih, dengan aku ya sebenarnya kalau mengajarnya sih dari SMA juga mengajar, tapi dalam konteks yang berbeda ya, mungkin mengajar anak-anak di madrasah gitu kan. Tapi kemudian ikut dalam konteks pendidikan formalnya tuh sekitar tahun 2000 ya, terlibat dalam pengajaran di SMP sampai di tingkat lebih atas gitu. Terus pertanyaannya, apakah kalau saya ditakdirkan jadi anggota dewan mengajarnya akan berhenti atau bagaimana? Otomatis. Nah, ini Aturan. berat sih, pertanyaan sebenarnya ini berat ya. Karena seolah-olah jadi guru itu sudah mendarah daging gitu, Om Aep gitu ya. Sudah mendarah daging ya, sayanya pasti ada satu hal yang dirindukan dari kebiasaan yang telah kita lakukan. Tapi insya Allah saya tidak akan berhenti mengajar. Ya, mengajar itu tidak mesti ya, formal. tidak mesti formal di Ya. sekolah formal. Saya tetap mengajar di majelis-majelis taklim. Ya. Saya tetap mengajar di tempat-tempat ya yang pengajian gitu, insya Allah doanya saja ya, saya tetap istiqomah dalam dunia pendidikan kalaupun bukan di pendidikan formal gitu. Ya. Alhamdulillah pemirsa, kita telah dengar bersama bagaimana visi, misi, tujuan, kemudian tugas dan fungsi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Nurradin, caleg dari PKS Dapil 2. Ya, mudah-mudahan pemirsa bisa menentukan pilihan secara cerdas mana yang Amin. terbaik menjadi wakil kita di DPRD. Ya. Saya boleh menyeru nggak Pak? Kabupaten Garut. Boleh menyeru nggak? Boleh, Masyarakat Cibatu, masyarakat Limbangan gitu ya. Begitu yang kemudian pada masih bingung nih harus milih partai yang mana, calegnya siapa, ya. Masyarakat Cibatu, Limbangan dan sekitarnya, ayo ada Ahmad Nurradin ya di PKS. Insya Allah bisa bersahabat dengan masyarakat Dapil 2 insya Allah ya. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Kita ketemu lagi di acara Kutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.